Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya di materi belajar PHP pertemuan kedua. Setelah kemarin di pertemuan pertama kita belajar untuk setup environment untuk PHP-nya. Kemudian kita belajar cari tahu PHP itu apa. Kemudian di pertemuan yang kedua ini kita akan belajar mengenai variabel atau tipe data. Kemudian yang kedua kita akan belajar mengenai operator. Dua materi ini adalah materi dasar yang sangat dibutuhkan saat melakukan pemrograman. Baik, untuk variabel. Nah, di sini variabel atau tipe data di dalam bahasa pemrograman PHP dalam bahasa di sini tipe data dalam pemrograman PHP ada sekitar 8, tetapi tidak semuanya digunakan. Nah, yang pertama ada tipe data integer. Di sini integer itu adalah tipe data berupa number. Tetapi nomornya itu bukan nomor decimal point, hanya nomor bulat saja. 0 sampai sekian. Minus sampai minus sekian. Tidak ada angka pecahan di situ. Kemudian yang kedua ada double. Tipe data double itu adalah tipe floating point. Jadi di situ bisa dikatakan tipe desimal. Ada komanya. Contohnya di situ adalah 3,14 atau 4,1. Nah, itu untuk tipe double. Kemudian selanjutnya ada tipe namanya boolean. Nah, di dalam tipe boolean itu hanya ada 2 nilai, true atau false. Di mana kalau true itu nilainya sama dengan 1, false nilainya sama dengan 0. Kemudian yang selanjutnya adalah variabel nul atau tipe nul. Nah, di sini biasanya digunakan saat mengidentifikasi data di awal. Itu diisi dengan nul. Kemudian selanjutnya ada tipe data string. Nah, tipe data string itu adalah tipe data karakter. Contohnya di situ adalah PHP support string operation. Kemudian selanjutnya ada tipe data array. Nah, di sini untuk tipe data array itu nanti akan sering digunakan ketika kita mengintegrasikan dengan database. Nah, tipe array ini atau collection itu adalah data dengan layer-layer. Jadi akan nama variabelnya satu, tetapi punya banyak sekali data gitu. Kemudian selanjutnya adalah tipe data objek. Nah, ini untuk tipe data objek biasanya nanti digunakan untuk mendefinisikan objek dari kelas. Nanti kita juga akan belajar tentang object oriented di PHP. Kemudian selanjutnya adalah tipe data resource. Nah, resource itu seperti connection database dan lain-lain. Itu untuk tipe data. Baik, kita akan coba beberapa tipe data di PHP. Di sini kita akan buka terminal.
diketikkan PHP min A. Nah, di sini adalah kalau istilahnya PHP adalah interactive cell. Di sini kita bisa mengetikkan variabel-variabel, kemudian kita bisa tampilkan variabel tersebut tanpa menggunakan browser. Karena di awal memang kita akan kuatkan di konsepnya, konsep pemrogramannya. Nanti ketika konsep itu sudah kuat, nanti ketika membuat sebuah web application akan sangat mudah. Nah, kita coba membuat sebuah variabel di dalam PHP. Kita coba membuat variabel 1, tipenya integer. Nah, di sini sebelum mendefinisikan sebuah variabel di PHP, maka ditulislah sebuah simbol, simbol dolar. Di situ berarti menandakan di situ var adalah sebuah variabel. Misal, contoh lagi, dolar bilangan 1 sama dengan 20. Nah, bilangan 1 itu juga disebut dengan variabel dengan tipe integer. Kita coba tampilkan variabel 1 ataupun bilangan 1. Echo var 1. Nah, di situ variabel 1 isinya adalah integer 10. Kemudian kita akan coba variabel double. Kita akan coba bikin variabel pi. Pi itu nilainya 3,14. Kita tampilkan variabel pi-nya. Nah, pi muncul 3,14. Nah, itu tentang variabel di PHP. Memang di PHP tidak ada tipe spesifik dari variabel itu. Bahkan kita bisa mengoperasikan variabel string ditambah dengan variabel integer. Nah, itulah kelonggaran dari PHP. Tetapi itu bisa menjadi bumerang tersendiri ketika kita tidak konsisten dalam mendefinisikan sebuah variabel. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai operator. Nah, di dalam PHP ada sekitar 7 atau 8 operator yang dapat digunakan di PHP. Tetapi di sini saya cuma mengambil 4 operator yang paling penting saat melakukan pemrograman di PHP. Yang pertama ada operator aritmatika. Apa itu? Operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi matematika. Di situ ada sekitar 6 operator aritmatika. Yang pertama ada penjumlahan, simbolnya adalah plus, kemudian pengurangan, simbolnya minus atau dash. Yang ketiga ada perkalian, simbolnya adalah bintang. Kemudian ada pemangkatan, simbolnya adalah double bintang. Kemudian selanjutnya ada pembagian, itu adalah simbolnya slash atau garis miring. Kemudian ada lagi satu simbol namanya modulo atau sisa bagi atau persen. Nah, kita akan coba
dengan menggunakan terminal tadi, untuk membuat sebuah variabel. Di situ saya mencontohkan kita membuat variabel A dengan nilai 10. Kemudian membuat variabel B dengan nilai 11. Kemudian kita melakukan operasi aritmatika bilangan yang ditampung di dalam variabel C, di mana A ditambah dengan B sudah ditampung di C. Kita akan tampilkan variabel C. Nah, C sama dengan 21. Di sini kita mencoba menjumlahkan variabel A dan variabel B. 10 ditambah 11 sama dengan 21. Baik, begitu juga untuk operasi pengurangan. Begitu juga untuk operasi perkalian. Begitu juga untuk operasi pemangkatan. Nah, di sini kita akan coba membuat operasi pemangkatan karena pemahamannya agak sedikit berbeda. Kita akan bikin sebuah variabel bilangan sama dengan 9. Kemudian kita bikin lagi variabel pangkat sama dengan 3. Kemudian kita bikin sebuah variabel hasil sama dengan bilangan pangkat. Nah, di sini maksudnya adalah bilangan itu dipangkatkan 3. Bilangan 9 dipangkatkan dengan 3. Maka hasilnya adalah hasil 729. Nah, seperti itu untuk operasinya. Kemudian ada satu lagi yang ingin saya contohkan karena bagi pemula, kata-kata sisa bagi atau modulo itu belum terlalu familiar. Kita akan coba membuat sebuah variabel angka sama dengan 11. Kemudian di sini pembagi sama dengan 3. Modulo atau sisa bagi sama dengan angka modulo pembagi. Kita tampilkan sisanya. Nah, sisanya 2. Kok bisa? Nah, di situ algoritmanya adalah angka 11 dibagi dengan 2, maka dibagi dengan 3, maka di situ angkanya tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi semuanya 3. Jadi, karena hanya 9 yang terpenuhi ketika dibagi 3, maka sisa dari 9, sisa dari pembagian 3 itu adalah 2. Jadi 11 dibagi, untuk ilustrasi lebih mudahnya adalah 11 kurangi 3 sama dengan 8. 8 kurangi 3 sama dengan 5. 5 kurangi 3 sama dengan 2. Nah, 2 inilah yang disebut dengan sisa bagi. Kita akan coba satu contoh lagi. Angka 2. Angka sama dengan 10. Kemudian kita bikin pembagi sama dengan 10. Maka sisa sama dengan angka
modulo pembagi. Ditampilkan sisa. Nah, sisanya adalah 0. Karena 10 dibagi 10 itu sudah tidak ada sisa. Seperti itulah untuk penjelasan dari sisa bagi atau modulo. Baik, selanjutnya kita akan mengenal satu tipe lagi, beberapa tipe lagi, beberapa tipe operator lagi di dalam bahasa pemrograman PHP. Nah, di sini ada operator penugasan, di mana operator penugasan itu adalah digunakan untuk menugaskan variabel. Ada dua tipe penugasan di dalam PHP. Ada penugasan untuk pemberian nilai, ada penugasan untuk menyambungkan string, atau menyambungkan karakter, atau menyambungkan huruf. Nah, di sini ada beberapa contoh. Saya sudah buat contohnya, tetapi kita akan praktekkan untuk penugasan itu. Yang pertama, kita akan buat sebuah variabel namanya angka 1 sama dengan 10. Nah, kita tampilkan angka 1. Nah, di sini angka 1 itu adalah variabel. Ditugaskan untuk menampung angka 10. Atau angka ini diisi dengan angka 10 di awal. Jadi pengisian angkanya di awal angka 10. Kemudian ada angka 2 sama dengan 30. Nah, di sini angka 2 diisi dengan angka 30. Ketika nanti angka 1 di dalam satu file atau satu dokumen program, angka 1 sudah diisi dengan angka 10. Tetapi di sini angka 1 bisa diisi dengan angka 13. Nah, itulah yang disebut dengan operator penugasan atau pengisian dari pengisian dari variabel. Kemudian ada satu lagi tipe penugasan. Di situ adalah penggabungan string. Kita bikin salam. Kita bikin variabel salam dengan kita isi nilai salam itu dengan kata-kata salam, atau biar tidak bingung, kita bikin sebuah variabel salam, kemudian kita isi dengan kata-kata salam, assalamualaikum. Kemudian kita akan gabungkan kata-kata salam dengan user sama dengan muflih. Kemudian kita akan gabung echo salam titik. Nah, di sini akan ada sebuah tampilan assalamualaikum muflih. Tetapi di sini karena stringnya tidak ada spasi, maka di sini tidak ada spasi. Kita coba bikin baru. Titik, kemudian kita bikin string dengan data kosong, kemudian kita sambungkan dengan data user. Nah, seperti ini. Assalamualaikum muflih. Ini adalah operator penugasan penggabungan string. Selanjutnya,
kita akan belajar tentang operator pembanding. Nah, operator pembanding ini nanti akan sering digunakan ketika kita membuat sebuah aplikasi, di mana operator pembanding itu ada lebih besar, kemudian lebih kecil, simbolnya seperti ini, kemudian sama dengan, simbolnya seperti ini, tidak sama dengan, simbolnya seperti ini, dan lebih besar sama dengan, simbolnya seperti ini, lebih kecil sama dengan, simbolnya seperti ini. Kita akan coba. Kita punya buat dokumen baru saja. Kita bikin sebuah variabel A sama dengan 10. Kita bikin variabel B sama dengan 3. Coba kita bandingkan. Kita bisa saja menampung di variabel res atau variabel hasil. A lebih besar dari B. Kita tampilkan dari hasil. Hasilnya 1. Maksudnya adalah di sini variabel A 10 itu lebih besar daripada B. Iya, nilainya benar. Karena 10 itu lebih besar daripada 3. Nilainya 1 atau true. Kita coba lagi. Kita langsung tampilkan, tidak perlu ditampung di hasil. Kita akan bandingkan variabel A lebih kecil daripada variabel B. Hasil variabel A lebih kecil daripada variabel B. Hasil. Di sini karena kita di dalam terminal, maka hasilnya tidak bisa dikeluarkan. Padahal di sini harusnya hasilnya adalah false. 0 harusnya. Kita coba dengan contoh lain. Variabel A, kita cek dulu variabel A-nya. Variabel A 10, variabel B-nya 3. Ya, berarti memang di dalam terminal atau di dalam interaktif cell-nya PHP, ketika nilainya false, dia tidak menampilkan hasil. Nah, begitu juga untuk operator pembanding yang lain. Misal, kita punya variabel A sama dengan 10, B sama dengan 3. Kita coba B-nya kita rubah isinya menjadi 10. Kemudian kita tampilkan apakah variabel A sama dengan variabel B, nilainya true, nilainya iya, benar. Kita coba lagi, apakah variabel A lebih besar sama dengan variabel B? Ya, hasilnya true. Karena lebih besar sama dengan itu tidak cukup dengan lebih besar, tetapi ada juga tambahan sama dengan, berarti 10 itu lebih besar atau sama dengan 10 variabel B-nya. Seperti itu. Nah, ini kita akan sering pakai nanti ketika kita membuat sebuah aplikasi. Baik, untuk contoh selanjutnya bisa dicoba sendiri. Untuk lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, ataupun lebih kecil sama dengan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang operator logika. Ini adalah operator yang terakhir yang materinya saya buat, karena menurut saya, operator-operator yang sering digunakan itu ada 4 operator tadi. Nah, di sini operator ada
operator logika AND. Kemudian ada operator logika OR. Kemudian ada operator negasi. Nah, apa itu operator logika AND? Operator logika AND itu adalah, kalau saya buat contoh di sini, itu kita buat sebuah variabel A dengan nilainya 10. Kemudian variabel B sama dengan 3. Kemudian variabel C sama dengan 4. Nah, di sini kita akan bandingkan variabel A apakah lebih besar dari variabel B. Kemudian logika yang kedua adalah variabel B lebih kecil dari variabel C. Nah, penggunaan AND di sini adalah ketika dua-duanya ini true, kondisi yang pertama ini true, dan kemudian kondisi yang kedua ini true, maka hasilnya akan true. Ketika salah satu dari kondisi ini nilainya false, di awal ini atau di sini nilainya false, maka nilai yang dihasilkan adalah false. Tetapi ketika di sini nilainya false, kemudian di sini nilainya false, maka logikanya adalah dia true. Nah, logikanya dia false. Logikanya false. Nah, di sini kita akan coba nanti praktekkan menggunakan terminal. Kemudian operator logika selanjutnya adalah logika OR. Nah, logika OR ini adalah logika apa ya? Jika salah satu nilainya adalah true, maka dia akan true. Tetapi jika keduanya nilainya false, maka dia akan false. Itu untuk logika OR. Kemudian yang terakhir adalah negasi atau kebalikan. Atau kalau di dalam logika itu adalah not. Nah, di sini ketika di dalam kurung ini nilainya true, maka true itu akan dinegasikan, akan dibalik nilainya menjadi false. Begitu juga sebaliknya, ketika di dalam kurung ini nilainya adalah false, maka jika logikakan dengan negasi ditambah tanda seru di depannya, maka dia akan menjadi true. Seperti itu. Baik, kita akan coba beberapa logika ini. Kita buat sebuah terminal untuk pembelajaran yang kedua ini dan yang ketiga nantinya kita akan menggunakan terminal terlebih dahulu. Kenapa? Biar kita terfokus dengan materi, tidak terfokus dengan yang lain. Jika nanti menggunakan browser atau menggunakan yang lain, kita akan fokus ketika menemui error, kita akan fokus pada editornya, pada browsernya, harus refresh, harus ini, seperti itu. Makanya untuk dasar ini, insya Allah di pertemuan 2 dan 3 kita akan gunakan terminal terlebih dahulu. Nanti untuk selanjutnya kita akan gunakan editor, kita akan bikin HTML, kita akan coba mengutak-atik PHP-nya dengan menggunakan HTML. Nah, di sini kembali ke operator logika, kita akan membuat sebuah variabel A sama dengan 10. PHP min A terlebih dahulu, jangan lupa, untuk masuk ke interaktif cell-nya. Kita buat variabel A
sama dengan 10. Kita buat variabel B sama dengan 3. Kita buat variabel C sama dengan 4. Atau biar lebih memahami, kita bikin variabel true dan false dulu. Kita buat variabel 1 sama dengan true. Kita buat variabel 2 sama dengan true. Kita akan coba gunakan logika N untuk mengoperasikan dua variabel ini. So, variabel 1 dan variabel 2. Nilainya true. Kita akan coba, kita bikin variabel 3. Nilainya false. Kita akan cek jika variabel 1 true digandengkan dengan variabel 3, nilainya adalah false, maka hasilnya false. Jadi kalau misal tidak muncul hasilnya, maka di situ dia adalah false. Kita bikin variabel 4 sama dengan false juga. Kita akan operasikan variabel 3 dan variabel 4. Nah, di situ false. Jadi ketika true bertemu dengan true, maka hasilnya true. Tetapi true bertemu dengan false, hasilnya false. False ketemu dengan true, hasilnya false. Kemudian false ketemu dengan false, maka hasilnya juga false. Seperti itu untuk logika N. Kemudian kita akan coba logika OR. Setelah nanti kita coba logika N, OR, dan NOT menggunakan variabel true dan false, nanti kita akan coba menggunakan bilangan atau angka untuk membandingkan dua variabel. Kita bikin variabel php-min-a, kita bikin sebuah variabel a sama dengan 5, true. Kita bikin variabel b sama dengan true. Kita bikin variabel c sama dengan false. Kita bikin variabel d sama dengan false. Kita operasikan variabel a yang nilainya true dengan variabel b yang nilainya true. Maka ketika kita menggunakan logika OR, maka true dengan true hasilnya adalah true atau 1. Kemudian kita coba operasikan bilangan b, variabel b yang nilainya true dengan variabel c yang nilainya false. Di sini true. Jadi ketika kita memilih sesuatu yang di situ pilihannya adalah di situ kondisinya adalah jika salah satu nilainya adalah true, maka hasilnya true. Maka logika yang digunakan adalah logika OR. Kita coba lagi. Variabel c dibandingkan dengan variabel c itu false dengan d false, maka hasilnya false. Seperti itu untuk operasi logika OR. Nah, di sini biasanya untuk logika ini kalau di SMA itu dipelajari di kelas 3. Jadi di situ ada pelajaran logika. Kalau nggak kelas 3, kelas 2. Tapi saya nggak tahu kalau kurikulumnya sekarang sudah berubah. Nah, kemudian yang terakhir adalah logika negasi atau NOT.
kita bikin sebuah variabel atau sebuah nilai A sama dengan true dan B sama dengan false. Baik, kita coba dinegasikan, atau kalau cara bacanya adalah echo tidak A atau not A. Berarti hasilnya harusnya false. Ya, betul, false. Kemudian echo not B. Ya, true. Seperti itu kira-kira untuk operator logika. Nah, selanjutnya kita akan bikin contoh satu-satu untuk nilainya bukan true false. Kita bikin sebuah operasi pembandingan. Kita gunakan data yang ada, data A sama dengan 10, B sama dengan 3, dan C sama dengan 4. Kita akan membandingkan. Jika, jangan lupa, ketika kita mengoperasikan sebuah logika, penggunaan kurung itu harus tepat. Ketika penggunaan kurungnya salah, nanti tidak muncul error. Errornya kebanyakan tidak muncul, tetapi di situ akan menghasilkan hasil yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nanti kita akan coba. Di sini ada variabel A lebih kecil dari, kita cari nilai positif dulu. Kita nyari nilai true dulu. A lebih besar daripada nilai B. Dan B lebih kecil dari A. Maka nilainya true. Di sini nilainya true, 10 lebih besar daripada 3. Ya, true. Di sini nilainya true. 3 lebih kecil daripada 4. Nilainya true. Kita coba membalik logikanya. Salah satu kita bikin false. Nah, dia false. Di sini A atau 10 lebih kecil daripada 3. Salah. Karena 10 lebih besar daripada 3. Dan meskipun sebelah kanannya itu true, ketika ada salah satu yang false, dan menggunakan logika AND atau DAN, maka hasilnya false. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita contohkan operator logika OR. Kita membuat sebuah variabel bilangan 1 sama dengan 5. Bilangan 2 sama dengan 6. Bilangan 3 sama dengan 5. Dan kita tampilkan bilangan 1 lebih kecil dari bilangan 2. Atau bilangan 1 sama dengan bilangan 3. Hasilnya true. Ya, karena bilangan 1 itu 5 lebih kecil daripada 6. True. Bilangan 1, 5, sama dengan bilangan 3. Ya, 5 sama dengan 5. Kita coba kasih nilai false pada salah satu. Hasilnya, oh ya, hasilnya true. Bilangan 1 atau 5 lebih kecil daripada 6. Ya, true. 5 tidak sama dengan 5. Berarti nilainya false. Kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir,
kita akan coba membuat contoh tentang negasi. Saya buat user 1 sama dengan Muflih. Kemudian user 2 sama dengan Virus. Kita akan coba membuat sebuah logika. Kita tampung biar tidak terlalu membingungkan. Result sama dengan user 1 sama dengan user 2. Di sini maksudnya adalah kita membandingkan terlebih dahulu. Kita nyari nilai true dan false-nya terlebih dahulu. User 1, Muflih, apakah sama dengan user 2, Virus? Hasilnya kita tampilkan. Hasilnya false. Tidak, Muflih tidak sama dengan Virus. Nah, kita coba tampilkan menggunakan negasi not result. Oh iya, maaf. Jangan lupa menuliskan dolar di depannya sebelum menuliskan variabel. Di sini tadi kata dia adalah pengguna. Di situ resultnya itu tidak terdefinisikan. Ya, karena result itu kalau tidak ada dolarnya, tidak dianggap sebagai variabel. Nah, di sini ketika false tadi result ini false, kita tambahkan negasi, kita tambahkan not di depannya, maka hasilnya menjadi true. Ini true. Baik. Seperti itu untuk penggunaan operator logika. Nah, kita cukupkan untuk belajar di pertemuan kedua kali ini, di mana pertemuan ini kita belajar menggunakan variabel, kemudian belajar tentang variabel dan penggunaannya tadi contoh sekilas, kemudian penggunaan operator atau untuk mengoperasikan dari variabel yang ada. Nah, sekarang kita membuat sebuah latihan. Kita latihannya menggunakan terminal. Baik, bisa dicontohkan. Saya contohkan. Di sini latihannya adalah kita membuat kalkulator sederhana, di mana kalkulator itu adalah ada layar atau apa ya? Kalkulator itu layar digital, layar. Layarnya pertama nilainya 0. Oh, maaf. Layar. Nah, kita bayangkan bahwa kita mempunyai sebuah kalkulator, atau kita coba membuat buka sebuah kalkulator. Kita tulis layarnya, kita kasih angka 0. Kemudian kita operasikan dengan layarnya diberikan angka 1. Layarnya dikasih angka 1. Kemudian layar itu ditambah dengan, atau layar sama dengan layar
ditambah dengan 3. Maka hasil dari layar tersebut adalah 4. Karena awalnya adalah 0, kemudian kita isi layar itu dengan 1. Kemudian layar itu kita isi dengan isi layar itu ditambah dengan 3. Ini, nah hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah sebuah latihan. Mungkin nanti teman-teman bisa mencobanya sendiri dengan mengutak-atik logikanya. Cara terbaik untuk belajar logika adalah kita membuat sebuah kalkulator. Di mana kalkulator itu adalah di situ sudah sangat lengkap. Pertama, kita ada layar, variabel layar. Kemudian ada angka, variabel angkanya, atau ada angkanya. Kemudian ada operasinya. Ada operasinya. Kemudian nanti angka juga ada angka integer 1. Ada angka float atau double 1,2. Seperti itu. Ada pemangkatan juga kalau misal kalkulatornya lengkap seperti ini. Nah, teman-teman bisa coba membuat sebuah kalkulator, kemudian dengan operasi yang sederhana seperti ini. Kemudian ketika ada kesulitan, boleh ditanyakan di kolom komentar di dalam YouTube ini. Baik, itu untuk pembelajaran pada hari ini, pada pertemuan ini. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.